Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ariana, NPM 195405102 dari THPB, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Pada pengertiannya, distribusi frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Sedangkan menurut Ridwan, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya, digunakan untuk perhitungan, membuat berbagai bentuk penyajian data. Untuk jenis-jenis distribusi frekuensi, ada tiga jenis. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, yang berisi jumlah frekuensi dari setiap kelompok data, dan distribusi ini terdapat dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Untuk distribusi frekuensi relatif, biasanya berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelada dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Sedangkan dan yang terakhir, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi ini berisikan frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif biasanya memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif dikurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Saat ini saya akan lebih menjelaskan mengenai distribusi frekuensi data berkelompok. Pada istilahnya terdapat kelas. Kelas adalah kelompok nilai data dan ada batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai-nilai membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dalam batas kelas ada dua jenis, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah biasanya terdapat di paling ujung kiri deretan kelas, dan batas kelas atas terdapat di sebelah kanan ujung deretan kelas. Sedangkan ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Batas kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah, ujung bawah dikurang setengah dari pengukuran terkecil. Sedangkan batas atas, ujung atas ditambah setengah satuan pengukuran terbesar. Untuk langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi, terdapat 7 langkah. Yang pertama, urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, untuk menghitung jarak menggunakan rumus R, yaitu data tertinggi dikurang dengan data terkecil. Yang ketiga, hitung jumlah kelas. Rumus K, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah datanya. Yang kelima, hitung panjang kelas interval P dengan rumus P-nya, yaitu rentang jarak dibagi dengan kelas. Yang keenam, ditentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas. Dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Dan yang terakhir, dibuat tabel sementara, yaitu tabel interval urutan kelas. Ini adalah contoh dari distribusi frekuensi
terdapat berbagai data yang sudah berurutan. Biasanya soalnya akan lebih mengacak dan lebih memerlukan daya ketelitian yang tinggi. Berdasarkan data sebelumnya, data tertingginya adalah 94, sedangkan data terkecilnya 25. Nah, untuk menghitung jaraknya, jadi data tertinggi dikurang dengan data terkecil, yaitu 94 dikurang 25. Hasilnya adalah 69. Dan langkah keduanya kita menghitung kelas. Rumus kelas sebelumnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah data. Sehingga 1 ditambah dengan 3,3 log 65, dan 65 adalah jumlah data dari data sebelumnya. Lalu diubah dulu 1 ditambah 3,3 log N atau log 65 yaitu 1,8192. Dan hasilnya adalah 6,98, kita bulatkan menjadi 7. Sedangkan untuk menghitung panjang kelas, yaitu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kelas. Karena sudah dapat jaraknya adalah 69, kita bagi dengan kelasnya yaitu 7. Sehingga mendapatkan hasil 9,8, kita bulatkan 10. Untuk batas panjang interval kelasnya, dari data terkecil hingga data terbesar dikurang dengan 1. Sehingga 25 ditambah 10 dikurang 1. Atau 25 ditambah 9. Sama dengan 34. Begitu juga seterusnya. Ini adalah untuk interval kelas. Ini adalah interval kelas. 25 tadi didapat dari data pertama. Dan 34 didapat dari interval kelas yang sudah kita dapat dari 25 ditambah 9 sebelumnya. Dan dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sehingga 25 sampai 34 berarti frekuensinya ada 6. Dan seterusnya. Lalu dijumlahkan dan sesuai dengan data jumlah N 65. Jadi frekuensi di data ini, di tabel distribusi frekuensi ini sesuai dengan data pertama. Dan ini adalah terakhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila penjelasan saya sebelumnya sangat sulit dimengerti atau masih kurang dipahami.